Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin berbagi kesaksian saya, kesaksian hidup saya, bagaimana Tuhan memanggil saya sampai dengan saat ini bersaksi, karena Tuhan bilang saya harus bersaksi untuk semua orang. Dan saya sudah bersaksi sebenarnya, tapi tidak semua orang, ya, tidak semua orang. Nah, saya juga sebenarnya malu, ya, saya malu. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau menyuruh aku bersaksi, nanti semua orang tahu siapa aku, ya, aku malu. Lalu Tuhan bilang, anakku, engkau harus bersaksi. Dan firman Tuhan yang mengatakan saya harus bersaksi itu, setiap hari ketika saya baca firman Tuhan, selalu Tuhan ingatkan harus bersaksi. Jadi di akhir putaran ini, lawatan besar akan terjadi, dan sebelum pengangkatan saya harus membagikan kesaksian hidup saya ini kepada saudara seiman. Dan bagi saudara yang belum percaya, biarlah Roh Kudus yang menjamah hati saudara sehingga saudara bisa percaya apa yang saya bagikan tentang hidup saya ini. Sebenarnya saya adalah yang dirindukan, yang didambakan oleh kedua orang tua saya. Ya, ibu saya dan bapak saya menikah tahun 72 dan berharap mendapatkan anak itu selama kurang lebih 2 tahun itu tidak ada, ya. Ibu saya terus keguguran. Lalu orang tua saya mencari pengobatan, ya, itu ke dokter, pokoknya sampai ke dukun, ya, sampai ke dukun yang paling hebat itu di Halmahera, ya, karena saya berasal dari kota Ternate. Dan pada saat orang tua saya datang ke dukun yang terkenal saat itu, dukun ini bilang, kalau kalian mau punya anak, kalian harus berendam jam 12 malam selama seminggu, kalau tidak salah, ya, selama seminggu itu di sungai yang saat itu terkenal dengan tempat orang Moro. Nah, orang Moro itu adalah orang-orang yang konon katanya itu titisan dari penguasa kegelapan, dan memang tempat itu sangat angker, ya. Saya sudah pernah dibawa oleh bapak saya juga ke sana, dan mereka berendam selama kurang lebih 1 minggu, setiap jam 12 malam, ya. Saya kurang tahu persis karena tidak diberitahukan sampai jam berapa mereka harus berendam di sana. Nah, saudara, pada saat itu setelah mereka rutin mengadakan ritual, kemudian, ya, notabene, ya, itu untuk Lucifer. Saya yakin itu untuk Lucifer. Nah, karena saya sempat dibilang begini, ya, sama kawan saya, Sel, dia panggil nama kecil saya, berarti kamu itu anak yang dicuri dari Lucifer, ya, katanya. Saya waktu itu cuma ketawa aja, saya bilang ya mungkin, karena saya percaya saya anak Tuhan, ya. Saya dilahirkan, sudah dirancangkan Tuhan sedemikian rupa untuk dilahirkan ibu saya. Tapi ketika seiring waktu berjalan, saya jadi berpikir apa yang kawan saya ini bilang, oh, jangan-jangan benar juga, ya, kalau aku itu adalah anak yang dicuri dari iblis. Nah, pada saat itu, ya, ibu saya hamil, ya. Setelah berobat ke dukun itu, setelah berendam jam 12 malam di sungai yang terlarang itu, yang angker, ya, ibu saya hamil. Dan selama hamil itu ibu saya melihat hal-hal yang aneh, ya. Bapak saya waktu itu masih kerja di Sidangoli sebagai security, dan ibu saya itu melihat ada yang hanya kepalanya aja, ya. Kemudian jadi setiap orang yang meninggal di perusahaan itu semacam apa, ya, kayak pemotongan kayu gitu.
itu di hutan ya, Sidangoli itu hutan. Lalu mulai dari hamil 3 bulan ya, 3 bulan itu bapak saya ditempatkan di Sidangoli sampai 9 bulan ya, detik-detik saya mau lahir itu banyak sekali hal-hal yang magic, yang supranatural yang dialami oleh ibu saya. Bahkan itu bukan mimpi ya, saudara, itu langsung ibu saya melihat dengan mata telanjangnya, langsung lihat. Kebetulan ibu saya bisa melihat ya. Dan ketika ibu saya mau melahirkan ya, waktu itu ada dokter yang menangani, namanya dokter Cecilia, dokter perusahaan itu. Lalu dokter ini bilang, ibu harus ke rumah sakit ya, kalau anak ini lahir berikan nama saya ya. Itu sebabnya nama saya Cecilia ya. Ini dokter Filipin, namanya dokter Cecilia. Lalu ketika ibu saya sedang menunggu pesawat yang akan menerbangkan beliau ke kota Ternate dari Sidangoli, saat itu barang-barang atau pakaian baby yang disiapkan untuk saya itu ketinggalan, saudara, di airport. Nah, ibu saya nyampe ke Rumah Sakit Dharma Ibu Ternate itu tanpa membawa apa-apa ya. Lalu bapak saya menyusul ya, membawa pakaian baby saya. Nah, ketika bapak saya nyampe itu saya udah lahir ya, saya sudah lahir dengan sehat, normal. Dan ketika bapak saya nyampe ya, saya lagi dipakaikan, mungkin diganti dengan pakaian baby yang dibawa atau bagaimana, saya nggak tahu karena tidak diceritakan kepada saya serinci itu. Tetapi pada saat bapak saya sedang menggendong saya, itu ada terdengar burung yang sampai hari ini saya masih sering dengar ya burung itu, karena saya tanya sama nenek saya, ibu dari bapak saya. Beliau mengatakan memang ada burung yang selalu mengikuti saya. Nah, saudara, ketika itu pintu rumah sakit ya, pintu ruangan di mana ibu saya dirawat dan juga ada saya di situ, itu diketuk. Dan saat itu pukul 3 pagi. Ini cerita dari, menurut informasi dari nenek saya, dari ibu saya, bapak saya, dan tante saya. Nah, saat bapak saya membuka pintu tersebut, ternyata ada nenek-nenek ya, matanya merah, kurus, kecil, pakai tongkat. Nah, dia cuma buat tangan seperti ini ya. Bapak saya ngerti ya, rupanya saudara, ada perjanjian antara orang tua saya dengan dukun yang menolong mereka untuk mendapatkan saya. Kalau anak ini lahir, nanti ada nenek-nenek yang datang, berikan anak ini, nanti kalian akan memiliki banyak anak. Nah, saudara, saat itu bapak saya ketika melihat saya ya pertama kali, dia langsung jatuh hati, dia langsung sayang, dia tidak mau menyerahkan saya kepada nenek itu. Waktu itu nenek ini tidak bicara apa-apa ya, dia tidak bicara apa-apa, dia cuma begini. Lalu bapak saya bilang, tidak bisa, kami tidak akan memberikan, ini anak kami. Lalu bapak saya tutup pintu ya, dengan keras, dengan emosi, dengan marah. Lalu saat itu ada kejadian aneh yang terjadi di rumah sakit itu, dan membuat orang tua saya harus cepat-cepat meninggalkan rumah sakit itu. Rupanya saudara, saya tuh diikuti sama nenek-nenek ini, tapi saya nggak tahu. Dan untuk pertama kalinya, dan itu terakhir kali bagi saya ya, melihat dengan mata saya sendiri, saat saya SMA kelas 1, saya liburan sekolah itu ke Akelamo, Jailolo ya, tempat tante saya tinggal ikut suami di Akelamo. Dan saya tuh setiap liburan sekolah selalu ke sana mainnya. Waktu itu saya pergi ya, nggak bilang-bilang saya nggak bilang-bilang sama orang tua saya. Ceritanya saya kabur ya, ada sesuatu yang saya minta tidak dikasih, saya ngambek, saya kabur. Ketika saya naik mobil ya, Bemo, waktu itu namanya Bemo ini, mobil angkutan ini dari
pelabuhan itu menuju ke Akelamo, dan saat itu tahun 91 ya, kalau tidak salah tahun 91. Saya naik bemo itu, saya duduk paling ujung, dan itu masih hutan ya saudara, masih hutan. Saya duduk di paling ujung, kemudian di tengah hutan mobil ini berhenti ya. Kami kalau nggak salah tuh sekitar 3 orang ya, penumpangnya 3 orang, saya dan 2 orang lagi, dan mereka duduk paling pojok bagian dalam. Bangku di depan saya itu kosong saudara. Lalu ada nenek-nenek ya, ciri-cirinya sama seperti yang diceritakan bapak saya itu. Setelah saya tanya ya, setelah saya tanya baru diceritakan bapak saya. Nah, nenek-nenek ini naik, duduk di depan saya, lalu matanya merah sekali saudara. Saya sempat ketakutan ya, saya tidak berani melihat matanya. Saya palingkan wajah keluar terus, saya takut melihat nenek itu. Tapi dia melotot ya, matanya lebih tepat melotot kepada saya. Dia terus melihat ke arah saya. Saya dalam hati, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong ya. Saat itu memang saya sudah jadi anak yang baik ya. Nanti saya akan cerita bagaimana saya bertemu pertama kali dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu nenek ini tidak bicara apa-apa, lalu dia tidak jauh dari tempat dia naik itu, mobil ini berhenti karena mungkin saya bilang Tuhan Yesus tolong, dia merasa kepanasan kali ya. Nah, dia turun. Saat dia turun itu saya penasaran, saya lihat ya, di tempat dia berdiri itu saya lihat terus kira-kira 5 atau 6 menit ya, sekitar segitu, nggak lama ya saudara. Saya lihat tiba-tiba nenek itu hilang. Itu menjadi pertanyaan yang luar biasa, tanda tanya. Saya nggak bisa tidur ya. Aturannya saya itu rencana kan mau seminggu ya, libur sekolah waktu itu, penerimaan rapot 1 minggu libur. Saya mau ceritanya main atau jalan-jalan di tempat tante saya itu selama liburan. Tapi karena saya tidak bisa tidur, saya terbayang-bayang dengan nenek ini, saya akhirnya pulang. Saya pulang lalu saya cari bapak saya tanya, Pak, saya cerita ya, kok ada nenek-nenek gini-gini, ciri-cirinya gini-gini. Terus bapak saya langsung bilang, kamu apa ngomong, kamu bicara sama dia. Lalu saya bilang, kenapa papa panik, kan cuman cerita, nggak ada ngomong, nggak ada ini, cuman dia matanya merah, dia liatin aku terus, aku tuh takut. Nah bapak saya bilang, iya itu gini-gini cerita lah gitu, ada perjanjian mereka. Terus saya sejak itu saya berpikir begini saudara, kalau saya diikuti terus, apa mungkin ya saya akan mati ya. Saya sempat terpikir seperti itu. Saya takut mati saat itu saudara. Saya sangat takut mati. Lalu setelah saat itu ya, saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya memang guru sekolah minggu, dan saya lebih giat lagi ya melayani Tuhan. Sampai-sampai kawan-kawan saya bilang, Sel, kamu tuh gila pelayanan ya, kamu tuh gila gitu. Saya bilang, tapi memang itu yang membuat saya, karena takut mati. Saya saat itu motivasi saya melayani biar jangan mati ya saudara. Saya gak ada terpikir untuk melayani Tuhan itu karena sesuatu yang atau mujizat yang saya alami. Nah, pertama kali saya berjumpa dengan Tuhan Yesus itu saudara umur 9 tahun, kelas 3 SD di Ambon. Saudara, saat itu saya termasuk anak yang nakal, anak yang bandel, karena memang saya kurang diperhatikan dalam keluarga ya. Bapak saya sibuk, ibu saya sibuk, saya termasuk anak yang susah diatur. Nah, sampai kelas 3 SD jujur saudara, saya sekarang gak malu untuk mengatakan saya belum bisa membaca ya. Saya belum bisa membaca sampai kelas 3 SD. Bayangkan saudara, saat itu tante saya yang jadi guru ya, ini masih termasuk tante ya, Tante Mary namanya. Jadi dia wali kelas saya di kelas 3. Dia bawa pisau lipat saat itu, saking kesalnya dia sama saya. Sudah diajarin membaca, saya nggak bisa-bisa. Disuruh latihan di rumah, saya malah main ya, lari main kemana-mana. Lalu dia panggil, sini kau,
datang mendekati meja meja guru tempat tante saya ini duduk. Lalu disaksikan kawan-kawan saya semua, ya mungkin kawan-kawan SD saya yang kelas 3 SD Saverius B di Ambon yang mungkin nanti akan menyaksikan ini, kalau menyaksikan pasti ingat kejadian itu. Rupanya pisau lipat itu, ya cutter itu diarahkan ke perut saya berdiri seperti ini. Kalau kau tidak bisa perkalian dan membaca, awas kau. Diancam seperti itu. Saya ketakutan, saya takut mati loh. Saudara, saya takut mati. Nah, ketika diancam seperti itu, saya bergiat pagi, siang, sore, malam, ya. Kapan saja saya hafal perkalian, saya belajar membaca, dan saya bisa membaca itu karena baca Alkitab. Karena ketika selesai saya diancam, saya tuh pulang sekolah, saat itu yang ada di pikiran saya tuh balas dendam. Saya mau balas dendam sama tante saya ini. Saya udah pikirkan, besok saya akan taruh kecoa di laci meja guru. Saya nakal sekali. Saya akan taruh kecoa itu ketika tante saya membuka laci itu nanti, karena kebiasaannya mengambil pulpen atau apa sesuatu dari laci meja. Ketika dia buka nanti ada kecoa, dia akan pingsan. Saya sudah merancang hal-hal yang jahat, saudara. Lalu ketika saya lagi jalan, ya, saya itu tinggal di Skip di Ambon. Dari sekolah saya tuh saya jalan kaki. Seperti biasa, saya nendang-nendang batu, saya nendang-nendang kaleng atau apalah yang di itu, sambil kesal saya bilang, awas kau. Saya memaki, saya pokoknya meluapkan kekesalan saya, meluapkan hal yang membuat saya ingin sekali membalas dendam kepada tante saya ini. Apa yang terjadi, saudara? Saat itu saya dengar nama saya dipanggil, dan itu dari arah langit. Suaranya tuh menggema. Lalu saya lihat ke atas. Saya pikir begini, apa ada burung ya yang manggil saya? Kok burung bisa ngomong gitu ya? Saya lihat ke atas. Loh, kaget saya, saudara. Ternyata di atas langit tempat saya berdiri itu ada gambar Tuhan Yesus. Ya, saya tahu Tuhan Yesus itu dari kalender ya, saudara. Dia pakai baju biru dengan selempang atau selendang warna merah. Rambutnya ikal sampai segini. Saya ingat waktu itu rambutnya warna coklat karena seperti kalender, tapi saya cari di kalender nggak ada ya yang pose seperti itu, dan wajahnya beda dengan di kalender. Yang saya lihat tuh wajahnya tuh lebih ganteng, lebih bersinar lah dari kalender. Saya ketakutan, saudara. Saya lari, saya cari mana yang bisa tempat bersembunyi. Dan saya ingat sekali situ ada tempat pembuangan sampah. Saya sembunyi di balik tempat pembuangan sampah itu dekat pom bensin ya, galon pom bensin itu Pertamina. Nah, saya sembunyi di situ sampai ketakutan, gemetaran saya berdoa, Tuhan Yesus ampuni aku. Aku janji aku tidak nakal lagi. Aku janji aku hafal perkalian. Aku janji aku mau belajar membaca. Aku janji aku tidak nakal lagi, tidak bandel lagi. Ya, saya terus berdoa, saya sampai gemetaran. Saya ingat betul saat itu. Saya pulang dengan masih gemetaran. Saya ketakutan sekali, mengalami goncangan-goncangan dalam keluarga saya ya. Orang tua saya akhirnya hubungan mereka berantakan ya, kami pun jadi ya pada akhirnya saya menjadi anak broken home ya. Saya saat itu karena sudah janji dengan Tuhan ya, kalau anak-anak broken home yang lain mungkin langsung lari ke rokok, minuman keras. Kalau saya tidak. Saat itu saya memang takut sekali sama Tuhan. Ketika ujian demi ujian itu keluarga kami alami ya, bapak saya bangkrut, kemudian kami itu harus hidup menderita ya. Saya tahu setelah kemarin itu ya, setelah seiring waktu saya baru tahu kalau itu namanya bayar harga ya, saudara. Saat itu saya masih kecil. Setiap tahun itu terlalu banyak masalah, terlalu banyak
hal-hal yang membuat saya tuh berpikir begini, Tuhan, akhirnya aku tahu kenapa Engkau memilihku, karena Engkau taruh banyak sekali beban di dalam hidupku. Teman-teman saya tahu persis bagaimana saya. Orang tua saya bangkrut, saya harus membuat puisi, membuat drama Natal, dan itu saya dibayar ya. Saya bikin cerpen. Waktu itu saya sempat kirim ke majalah Anita. Lalu uangnya itu untuk membayar uang sekolah. Saya sudah mandiri sejak masih di SMP ya. Saya duduk bangku SMP, saya sudah mandiri, bayar uang sekolah sendiri. Dan luar biasa kasih Tuhan kepada saya tidak pernah dapat uang jajan karena bapak saya bangkrut, saya tidak punya uang jajan. Tapi Tuhan taruh ya kepintaran di otak saya, sehingga saya bergaul ya, saya bergaul itu dengan kawan-kawan yang cerdas ya, yang cerdas juga. Nah, kawan-kawan saya yang selalu suka saya bantu mengerjakan PR atau apa, itu mereka mentraktir saya bakso ya, makan bakso. Ketika saya lapar, saya makan bakso. Dan itu berjalan terus sampai hari ini. Mujizat Tuhan tuh seperti itu ya. Kalau saya nggak punya uang, selalu ada aja yang traktir saya makan, saudara ya. Saya dipelihara luar biasa ya, sampai saat ini meskipun corona badan saya masih ya mungkin tambah bulat ya, saudara ya, karena kebanyakan ditraktir makan. Ya, saudara, saya terlahir sebagai anak indigo ya, karena orang tua saya dapatkan saya tuh melalui dukun ya, paranormal tepatnya. Saya saya mungkin adalah milik Lucifer ya. Kenapa saya bilang mungkin? Sampai hari ini saya masih terus sangkal, aku anak Tuhan Yesus, aku dibentuk di dalam rahim ibuku, aku seperti Yeremia, seperti itu ya, saya bilang seperti itu. Tapi kenyataannya saya tuh lahir karena ada perjanjian, ada kontrak dengan iblis. Saya lahir, saya bisa lihat, kalau sekarang ya saya nggak percaya itu hantu ya, mungkin itu setan yang menyerupai sahabat saya Kristi. Saya ingat betul saat itu saya kelas 5 SD, saya sudah pindah ke Ternate, tinggal di belakang gereja Ayam. Lalu saya sekolah di SD Katolik ya, SD Katolik. Saya saat itu sebetulnya saya diajak sama sahabat saya Kristi ini, kami tinggal berdekatan rumah, lebih tepatnya lagi rumah dia berhadapan dengan rumah saya. Kami biasanya main itu ada satu rumah kecil ya, rumah yang terkenal angker. Nah, di situ ada speedboat bekas ya, di samping rumah itu, dan rumah itu kosong, tidak ada penghuninya. Semua orang udah cerita di sana ada setan, ada hantu, ada apalah segala macam. Saya ikut dengan sahabat saya Kristi, kami berdua tuh naik pohon langsat ya, ada pohon langsat di situ, dan saat itu buahnya masih hijau-hijau. Saya naik, saya suka manjat pohon dulu, yang saya manjat sampai paling atas itu untuk mencari yang sudah matang ya. Kalau langsat yang matang itu kan, saudara, warnanya coklat ya, atau kuning kecoklatan. Nah, sahabat saya Kristi ini sibuk ngomong dengan kucing ya. Kucing itu ada 2 ekor, hitam dan putih, berhadapan dengan dia, dan dia ngomong. Lalu saya tanya sama Kristi, Kris, sama siapa kamu ngomong? Lalu dia bilang, ini ada kakek sama nenek. Sekilas saya lihat itu bukan kucing memang, tapi ada kayak makhluk putih sama hitam gitu ya, pakai jubah putih sama hitam. Lalu saya lihat lagi sekilas, saya kaget, kok kucingnya berubah jadi kakek sama nenek ya. Saya langsung cepat-cepat turun, saya lari tinggalkan Kristi ini ya. Saat itu saya nggak sempat lihat apakah dia makan langsat itu atau tidak, tapi saya tahu dia metik langsat yang warna hijau, masih hijau, dan saya bilang, Kris, itu masih mentah, nanti aja yang aku ambil ini, kita bagi. Tapi saat itu saya lihat bahwa dia serius ngomong dengan kucing itu ya, kucing hitam dan putih.
Nah, ketika saya sudah lari sampai rumah, saya ketakutan, saya langsung masuk ke bawah tempat tidur, saya sembunyi di bawah ya. Saya ketakutan. Nah, saat itu nenek saya itu lihat saya sembunyi, lalu dia kejar saya, dia panggil, saya keluar, saya cerita. Begitu saya masih cerita, saya dengar mobil ambulans bunyi ya, dan itu dekat sekali. Saya langsung lari, kami rame-rame lari keluar. Lalu saya kejar ke tempat sahabat saya, Kristi. Saya lari ke halaman itu, tempat badminton ya, tempat mereka, kakaknya itu sering main badminton, dan kakaknya itu pemain bulu tangkis terkenal setelah itu ya. Saya lupa namanya karena mereka langsung ke Jakarta waktu itu. Lalu saya tahu bahwa sahabat saya itu kritis ya, dia kritis, muntah darah, katanya dia muntah darah. Itu di lantai 2 rumahnya. Saya lari, saya naik tangga, saya jumpai, rupanya petugas kesehatan tuh sudah membawa Kristi ini masuk ke ambulans. Lalu mamanya nangis-nangis. Begitu sorenya, ya nggak lama kemudian, itu sudah sore, kami dapat kabar bahwa Kristi meninggal. Setelah muntah darah itu dibawa ke rumah sakit, ternyata dia meninggal setelah sampai di rumah sakit. Saya ketakutan sekali, saya bilang, aduh Tuhan, kenapa aku tadi nggak narik aja dia ikut lari ya. Seandainya saya tarik dia ikut lari, mungkin dia selamat, dia tidak akan seperti itu. Atau mungkin dia makan langsat hijau itu, harusnya aku tepis tangannya biar jatuh semua, nggak usah dia makan. Ya, timbul penyesalan di dalam hati saya, saudara. Malamnya itu saya tidur dengan tante saya. Kebiasaan saya waktu itu suka di pinggir jendela. Kebiasaan saya selalu kalau tidur saya harus di pinggir jendela. Saya nggak mau pinggir tempat tidur, dekat pintu saya nggak mau. Ketika saya lagi tidur ya, pulas-pulasnya tidur, saya dengar ada yang ngetuk jendela kamar saya, jendela kamar kami. Lalu dipanggil nama kecil saya, Sally. Nah, itu suara Kristi, saudara. Saya ingat betul itu suara Kristi. Saya langsung peluk tante saya ketakutan, saya gemetar. Sejak kembali umur 2 tahun, karena saya indigo. Saya baru tahu itu indigo ya, setelah sudah saya nonton beberapa cerita di internet. Oh, ternyata hal yang sama saya alami, berarti saya juga anak indigo. Nah, umur 2 tahun, ini cerita dari nenek saya tuh sempat hilang ya. Saya sempat hilang, sudah dipanggil pendeta, sudah dipanggil semua dukun untuk manggil, sudah dicari bawah tempat tidur, semua kamar nggak ada ya, dipanggil sampai satu kampung itu belakang gereja yang ikut sibuk mencari saya. Itu umur 2 tahun. Ternyata ya, ada dukun bilang begini, ini anak ini ya, dia diculik sama botol manci ya. Botol manci itu di sana sebenarnya itu tuyul katanya. Kalau di sini tuh tuyul. Nah, di tempat kami itu botol manci namanya, makhluk kecil. Nah, saat itu saudara, kurang lebih beberapa hari, mungkin 1 minggu, saya juga nggak nanya ya sampai berapa lama saya hilang. Ada seorang pendeta ya, datang khusus, tidak ada yang manggil ya, orang tua saya tidak panggil, saudara kami juga tidak ada yang panggil, keluarga kami tidak ada yang manggil. Beliau datang, beliau bilang, coba kalian lihat di bawah tempat tidurnya. Lalu saat itu semua rame-rame nengok di bawah tempat tidur. Rupanya saya di situ. Saya di bawah tempat tidur itu megang botol bir ya, botol bir kecil ya. Saya ngomong sama botol itu, ketawa-ketawa, cerita-cerita gitu. Nah, saat itu orang tua saya bilang gini, ya betul, berarti dia diculik sama botol manci katanya. Itu botol manci. Nah, saat itu saya bisa bicara ya, saya bisa bicara dengan mereka, cerita, ngobrol. Nah, ketika saya sudah beranjak dewasa,
saya tuh punya kemampuan ya, bahkan teman-teman kuliah saya ya, padahal kami tuh teologi ya, teologi masih ada juga kawan-kawan saya yang percaya, tengok dong tangan saya juga bisa ngeramal pakai kartu ya. Banyak jodohku gimana, coba tengoklah gitu. Jadi saya dulu bisa. Dompetku hilang, temukan dong, saya juga bisa. Sempat terkenal juga ya di kalangan teman-teman saya itu paranormal. Dan saya bisa komunikasi dengan saat itu saya yakini orang itu adalah roh yang tersesat ya, roh yang tersesat. Nah ya, itu ujian demi ujian selama saya hidup, dari mulai saya lahir sampai saya kuliah di Salatiga, itu ujian, tantangan, rintangan itu selalu ikut setiap hari ya, setiap hari itu selalu ada mujizat ya, mujizat Tuhan selalu saya rasakan. Saat itu bapak saya, lebih tepatnya saya telepon dari wartel, saya telepon bapak saya, dan saat itu bapak saya bilang begini, kau harus datang dan menghadiri acara pernikahan papa. Lalu saya dikirim ongkos, saya pergi ke Jakarta. Saya sampai di Jakarta, saya masih bilang sama papa saya, papa, Tuhan Yesus nangis, Tuhan Yesus sedih, papa jangan jual agama, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Nah saat itu papa saya nangis. Lalu papa saya bilang, papa nggak punya pilihan lain. Saya nggak tahu pilihan lain, nggak ada pilihan lain itu seperti apa, saya juga nggak nanya. Tapi pada saat itu saya ikut acara waktu bapak saya dinikahkan secara Islam ya. Kebetulan saat itu bapak saya jumpa dengan pacar lamanya dan mereka dinikahkan secara Islam. Nah saat itu saya terpukul sekali saudara, saya nangis. Saya pulang ke Salatiga. Sampai di Salatiga saya baru nyampe, mama saya telepon. Mama saya telepon di tempat kos saya ya. Saya angkat, lalu mama saya bilang, Sel, Alex sudah nikah. Nah saat itu orang yang saya cintai ya, dia menikah dengan sepupu saya, meskipun saya belum pernah jumpa dengan sepupu saya itu, tapi menurut keterangan dari ibu saya, dan saya sudah tahu sekarang silsilahnya memang itu sepupu saya. Ketika saya dengar seperti itu, saya langsung blank ya, karena saya dulu ketika orang tua saya memutuskan bercerai, saya gelap mata, saya sempat uji coba bunuh diri. Saya masih ingat betul itu kelas 1 SMA, kelas 1 SMA. Saya masuk ke kamar orang tua saya, ini saya cerita ya, awal pertama saya uji coba bunuh diri. Saya masuk ke kamar orang tua saya berdoa, Tuhan Yesus, aku mau bunuh diri. Saya bilang gitu, aku mau bunuh diri, izinkan aku untuk engkau jemput. Saat itu saya nggak tahu saudara, kalau orang bunuh diri bukan Tuhan Yesus yang jemput, setan yang jemput. Saat itu akhirnya saya tahu yang mengarahkan saya ke lemari bapak saya itu setan. Saya buka lemari bapak saya, lemari pakaiannya, saya cari di situ, ada bisikan, ambil itu. Itu ada botol sebesar ini, dalamnya itu ada kapsul, dan saya lihat kapsulnya itu sudah berjamur. Berarti ini alat saya untuk bunuh diri. Lalu saya ambil gelas bapak saya yang besar, yang tinggi, saya isi air minum, lalu saya minum ya. Tapi sebelum minum saya berdoa lagi saudara, Tuhan Yesus berkati obat ini supaya aku cepat mati. Saya ingat betul itu doa saya minum ya. Itu ada 30 kapsul ya saudara, 30 kapsul itu habis semua saya minum. Jadi sudah habis kapsul ini, saya berpikir begini saudara, aku tidur aja lah. Jadi kalau nanti keluar gabus, aku dijemput, aku dalam posisi tidur. Jadi saya tidur itu, saudara, saya tidur posisi seperti orang mati. Seperti ini. Tapi saya tunggu berjam-jam,
kok nggak ada buih yang keluar ya. Saya mulai kepanasan. Saya cari majalah-majalah ibu saya ya. Mama saya punya koleksi majalah ya, karena mama saya punya salon, ada majalah-majalah ya. Saya baca semua ya, saya baca sampai habis ya, sampai sudah malam ya. Orang tua saya pulang. Saat saya dengar orang tua saya udah pulang, waduh, gimana kalau mereka masuk mendobrak kamar atau gimana? Aku belum mati Tuhan, kenapa ini ya. Lalu saat itu yang saya rasakan badan saya enteng. Saking entengnya, saya penasaran. Saya angkat, itu tempat tidur orang tua saya dari kayu jati ya, saudara, kayu jati. Kebayang nggak beratnya? Saya ngangkat pakai satu jari ini, jari telunjuk. Saya masih ingat itu. Saya ngangkat, itu terangkat. Pada saat saya ngangkat, pintu didobrak. Ya, bapak saya masuk ya dengan saya nggak ingat lagi siapa-siapa yang masuk karena sudah teriak-teriak mereka, saya nggak buka. Mereka saksikan saya mengangkat tempat tidur jati itu. Karena saya kaget, saya lepas. Saya ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Kata bapak saya. Saya bilang, kalau papa semua mama cerai, biar aja aku mati. Saya bilang gitu. Lalu ditengok bapak saya, ada tempat kapsul itu. Apa yang kamu minum? Lalu dia lihat, loh ini kan obat kuat papa katanya. Waduh, saya bilang aduh, kenapa nggak ambil obat nyamuk ya? Kok jadi obat kuat lelaki ya? Pantesan saya bisa ngangkat tempat tidur dari kayu jati ya pakai satu jari. Nah, saudara, rupanya kesaksian saya langsung bersaksi ya. Saya selalu bersaksi tentang ini. Saya saat itu disuruh Tuhan bersaksi, saya bersaksi. Rupanya kesaksian saya yang ini itu sudah dari mulut ke mulut ya, dan itu dijadikan bahan lelucon. Waduh, saya tahu itu bahan lelucon ketika saya sudah tinggal di Cisauk, sudah menikah tapi belum punya anak. Saat itu saya naik kereta api mau berangkat kerja, saya ngajar di Kuningan saat itu, SD Kuningan. Waktu itu saudara, saya berdiri karena penuh sesak ya, itu dari apa ya namanya itu, teju atau apalah gitu. Pedagang-pedagang ya, pedagang sayur, pedagang buah, pedagang, ada yang bawa kambing, ada yang bawa ayam. Pokoknya saya berdiri tuh di samping kiri kanan saya ada bebek, ayam, ada kambing, hanya tidak ada sapi. Waktu itu saya berdiri, di depan saya tuh ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mereka cerita ya. Awalnya mereka pakai bahasa mereka, bahasa apa ya, Jawa Barat ya, bahasa Sunda. Nah, karena saya dari tahun 96 ya, 96 sampai saat itu 9, kalau nggak salah itu tahun 99 ya, 99. Saya sudah cukup lama juga di Cisauk itu, saya sudah paham bahasa Sunda. Jadi saya mengerti apa yang mereka cerita. Saat itu mereka cerita ya, dan cerita itu tentang saya ya, masa orang mau bunuh diri berdoa dulu, setelah dia berdoa yang dia minum obat kuat lelaki. Mereka ketawa ngakak, saya yang malu saudara. Aduh, apa pula di depan saya diceritakan ya. Saat itu saudara, saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mau bersaksi, aku gak mau bersaksi lagi, aku malu. Dan saat itu terjadi kerusuhan di Ternate ya, pertama di Ambon ya, di Ambon dulu terkejadian kerusuhan di Ambon. Nah, pada saat kerusuhan itu saya dari dulu suka buat puisi, bikin lagu-lagu vokal grup kalau Natal. Nah, itu koleksi lagu-lagu saya sudah ada ya, satu buku. Nah, saat saya nonton TV, saya lihat pembakaran gereja-gereja, terus tiba-tiba Tuhan bilang, buat lagu, tulis lagu. Saat itu saya nggak tahu kalau itu suara Tuhan. Istilahnya bagi saya suara Tuhan tuh seperti yang pertama sekali saya dengar bergema gitu. Kok ini dari dalam hati saya pikir mungkin hati kecil saya yang ngomong. Tapi dia terus ngomong, tulis lagu. Ah udahlah, ikut aja lah. Saya ambil pulpen, saya ambil kertas, saya tulis lagu itu, judulnya Indonesia Menangis. Saya sudah buat album Indonesia Menangis. Saat itu
Tuhan bilang bersaksi. Akhirnya saya bersaksi, ya, saya bersaksi ketika sudah jadi album itu, saya turun ke gereja-gereja, saya bersaksi sambil nyanyi, ya, saya bersaksi bagaimana Tuhan tolong saya. Nah, cukup lama saya tidak bersaksi tentang apa yang saya alami di Salatiga. Ketika saya dengar kabar bapak saya, ya, saya tahu bapak saya nikah, tinggalkan Tuhan Yesus, lalu saya dipaksa harus masuk Islam, kemudian meninggalkan Tuhan Yesus, kemudian orang yang saya sayangi, saya cinta itu menikah, ya. Sebenarnya bukan salah dia, karena saya sudah putuskan dia, saya buat dia benci pada saya pura-pura pacaran dengan kakak tingkat saya pura-pura pacaran dengan siapa saja yang ketika saya lihat dia datang, saya pura-pura berpelukan atau apalah gitu, membuat dia benci sama saya. Nah, tapi ketika saya tahu dia nikah tuh saya mewek, saya nangis, saya hancur, saya benar-benar putus asa. Dan pada saat itu, saudara, saya memutuskan untuk bunuh diri lagi. Dan saya tahu ada bisikan iblis yang mengarahkan saya lihat ada SOS 1 botol, ada sirup ABC 1 botol, karena saya suka minum sirup ABC, ada gelas cangkir yang kalau saudara ingat pernah beli Wings ekonomi cuci piring itu dapat di dalam gelas itu. Nah, gelas itu saya langsung ambil setengah SOS, saya campur dengan, saya penuhkan dengan sirup ABC, saya aduk, lalu saya berdoa lagi, saudara. Saya berdoa, Tuhan Yesus, aku udah capek, aku udah tidak kuat lagi, aku mau Engkau ambil hidupku sekarang, ya. Dalam nama Yesus aku minum. saya minum sampai, sebenarnya saya nggak sampai habis, ya, karena saya langsung merasa oyong, pusing, lalu gabus mulai keluar dari mulut saya. Saya pikir inilah saatnya, ini benar-benar saya mati. Tapi begitu saya teringat, pintu belum dikunci, saya mulai jalan, saya paksa jalan meskipun sudah berat badan saya. Begitu saya pegangan pintu, ya, sudah mau sebenarnya sudah terbuka, tapi karena berat badan saya itu sudah tidak bisa saya tahan lagi, saya jatuh. Pada saya jatuh berdebak, kakak tingkat saya, Kak Mona, itu dengar, lalu lari dia sekencangnya, karena kamar dia bersebelahan dengan kamar saya, ya, tempat kos kami ngontrak rumah, ya, satu jurusan semua di situ, yang jurusan teologi. Dia lari sekencangnya, dia lihat saya sudah tergeletak. Saya tidak sadar lagi. Menurut cerita dia lihat buih busa itu sudah penuh ke baju saya. Lalu mereka bawa saya, ya, itu di samping tempat kos kami ada asrama mahasiswa dari Papua, Irian Jaya. Nah, karena Kak Mona ini teriak minta tolong, rame-rame mereka loncat pagar, ya, yang pembatas dengan dapur tempat kos kami. Mereka yang membantu saya untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Salatiga. Nah, sampai di Rumah Sakit Umum Salatiga sudah dipompa keluar, ya, sudah dibersihkan, lalu saya sadar. Orang pertama yang saya lihat itu Kak Mona. Kak Mona nangis. Kak Mona bilang, kenapa kamu bodoh sekali, katanya, kamu gini. Udah dia ceramain saya. Saya cuma diam, saya nangis saat itu. Benar-benar saya tidak berpikir saya mau hidup. Kenapa? Karena saat itu saya nggak bisa ujian kalau belum bayar uang kuliah. Sementara bapak saya nggak kirim uang kuliah dengan alasan saya harus meninggalkan Tuhan Yesus. Itu dilema yang besar sekali, ya. Ditambah lagi dengan guncangan yang tadi saya cerita. Lalu saat saya minta Kamuna telepon bapak saya berharap bapak saya datang besoknya, karena perjalanan dari Jakarta sampai ke Salatiga itu cuma 1 malam. Saya nunggu sampai besok. Ternyata yang datang adik saya, adik nomor 2, ya, namanya Roy. Adik laki-laki saya datang, lalu dia bilang, papa nggak bisa datang, papa sibuk.
Saat ngomong seperti itu, saya itu sudah memang blank, saya nggak ingin hidup lagi. Yang saya bilang, Tuhan Yesus, kenapa sih aku nggak kau ambil aja, kenapa sih aku nggak mati aja gitu. Lalu saya dengar lagi bisikan ke kamar mandi, bawa infus. Saya bilang ke adik saya, Oi, antar kakak ke kamar mandi, kakak mau buang air kecil. Itu kelas 1, saya ingat ada 3 orang ya, saya dan ada 2 ibu-ibu. Saya paling ujung dekat pintu, lalu adik saya bawa ke kamar mandi atau WC atau toilet. Nah, ibu-ibu yang di depan toilet ini bilang begini, bilang ke adik saya, Dek, jangan dikunci pintunya. Adik saya bilang, iya Kak, kalau masuk jangan dikunci ya. Iya, saya bilang. Saya masuk, saudara, saya pegang infus, saya masuk. Saya bilang gini, karena dia laki-laki, ada untungnya buat saya, dia nggak mungkin masuk. Saya bilang, Oi, duduk aja di sana. Nanti kalau kakak panggil atau kakak keluar, baru ini dibantu lagi. Jadi saya masuk, adik saya pesan, Kak, jangan dikunci. Iya. Saya masuk, saya tutup ya, pintunya, saya pelan-pelan, grendelnya saya dorong. Ya, memang tidak kedengaran karena saya sambil nyanyi, jadi nggak kedengaran grendelnya itu saya kunci. Saya duduk di kloset, lalu suara iblis itu bilang matikan. Saya tutup infus saya dan saya lihat darah saya tuh mulai masuk. Tapi saya sambil nyanyi lagu rohani, saudara. Saya nyanyi lagu rohani terus ya. Dan saya lihat itu darah mulai keluar dari infus, botol infus sudah merah ya, dan sudah keluar. Dan saya dengar suara saya itu semakin hari semakin kecil, semakin hampir mau hilang. Nah, adik saya di luar dengan ibu-ibu yang di situ juga, mereka dengar suara saya udah lain. Terus ibu-ibu ini bilang, dobrak deh. Adik saya mencoba mendobrak pintu, tapi karena saya sudah kunci agak susah juga. Dan mungkin atas bantuan dari perawat laki-laki atau siapa, saya nggak tahu. Yang jelas saat pintu kamar mandi itu bisa terbuka, pintu toilet itu bisa terbuka, mereka dapati saya itu sudah berlumuran darah. Saya sudah pingsan dan saat itu saya langsung koma.